sehingga pusingnya hilang. Tapi resikonya Pak, kalau sering-sering pijat di sini, maka kelenjar pituitarinya akan sering-sering juga mengeluarkan HGA, maka Bapak juga akan lebih artinya lebih cepat mudah terkena penyakit. Karena kelenjar pituitarinya itu mengecil. Nah, itu lebih berisiko. Jadi jangan sering-sering dipijat Pak. Oke Pak ya? Oke. Nah, ini 8 hormon yang ada dalam tubuh manusia. Siapa saja ada hormon ini. Ketika hormon ini bermasalah dalam tubuh kita, maka manusia akan bermasalah. Nah, kalau kita laki-laki, mohon maaf Pak, itu testosteron hormon, progesteron kita, kalau dia sudah melemah, ini mohon maaf sekali, biasanya kondisi seksual kita juga melemah. Nah, itu kalau laki-laki. Kalau sempat itunya sudah melemah, maka insulin hormon kita juga bermasalah, maka kita akan kena penyakit gula. Nah, jadi manusia banyak kena penyakit gula karena insulin hormonnya itu tidak sempurna lagi atau tidak normal. Oke, ini otak manusia Pak. Otak umur 20 tahun sama otak umur 70 tahun. Kelihatan lebih mengecil 70 tahun kan Pak? Iya. Kelihatan ya? Nah, apa sih sebenarnya kok bisa tahu otak kita mengecil? Itu tanda-tandanya apa? Ini contohnya seperti ini Pak. Bapak tadi kemarin kan sepeda motor kan? Nah, pernah nggak Bapak merasakan kunci sepeda motor itu sudah Bapak pegang, tetapi masih Bapak cari-cari, Pak? Pernah nggak merasain itu? Pernah. Pernah kan? Banyak. Kalau saya banyak kali. Sering kali kan, Pak? Kenapa demikian? Itu mulai proses otak kita mengecil. Nah, sama halnya, Pak, kenapa otak kita lebih cepat mengecil? Itu karena sinergi antara otak kiri dengan otak kanan. Jadi ada dua sel, ada pembelahan sel ini yang tidak sempurna. Saya kasih contoh, Pak. Kalau otak kita masih sempurna, ini biasanya sinergi otak kiri otak kanan ini jauh lebih baik. Saya kasih contoh boleh? Boleh Pak ya? Saya kasih contoh seperti ini Pak. Kalau sinergi otak kita bagus, biasanya antara kiri dan kanan ini akan jauh lebih baik. Nah, contohnya seperti ini, Bapak bisa nggak kayak gini tangannya? Bisa nggak Pak? Ayo Pak, kita coba Pak. Apakah kita coba tes otak kita? Otak kita ini sudah mulai mengecil atau belum? Nah, kalau dia sudah mulai mengecil, biasanya agak sulit. Nah, tangan kirinya gini Pak. Ayo Pak, coba Pak. Bisa nggak? Tangan kiri Pak, tangan kiri. Tangan kiri. Tangan kiri boleh seperti ini. Tangan kanannya seperti ini. Nah, tangan kanannya nunjuk seperti ini. Nah, oke ya Pak ya. Kalau otak kita sinergi antara kiri dan kanan, ini biasanya lebih baik. Ya, artinya bisa sinergi kedua tangan ini. Nah, kalau saya Pak, saya tukar seperti ini. Apakah Bapak bisa? Ayo Pak. Bisa nggak Pak? Bisa Pak. Ayo Pak, nggak apa-apa Pak. Kita coba Pak. Ini kan. Sekarang kita tukar seperti ini lagi. Sulit ya Pak? Bisa. Bisa, coba pelan-pelan. Ya pelan-pelan aja Pak. Tukar tuh, pelan-pelan aja. Proses. Ya. Nah ini, tapi kalau dia sudah lancar, seketika sinergi otak kira bagus, ini aman, saya bisa tuh. Ayo Pak, ya kan? Iya tuh. Nah, Bisa cuma lambat. lambat. Nah, kenapa lambat? Karena itu tadi otak kita sudah mulai proses pengecilan. Nah, supaya dia jangan sampai mengecil, kita mengkonsumsi asam amino, Pak. Nah, supaya kita lebih fresh, lebih sehat lagi. Itu baru contoh yang kecil. Bagaimana kalau contoh yang agak berat? Nah, coba kita contohnya agak berat. Seperti ini Pak, tangan kanannya mukul, bisa nggak? Ayo Pak, coba Pak. Nggak apa-apa, jadi nanti ketika ini kita tahu. Bisa mukul gini? Bisa? Bisa semua? Nah, kalau memang bisa seperti ini, tangan kirinya maju mundur, bisa nggak Pak? Tangan kirinya maju mundur, lah, bisa nggak? Nah, yang ini mukul, yang ini maju mundur. Bisa nggak Pak? Gini-gini deh kan? Nah, itu faktor dari ini tadi Pak. Tapi jangan khawatir, jangan ragu, kita bisa perbaiki. Nah, seperti itulah kondisi dari asam amino. Ini yang mesti kita konsumsi. Nah, sebenarnya apa sih yang saya ceritakan dari tadi? Kita kan kelihatannya sehat, Pak. Kelihatannya sehat. Tapi apakah dalam kondisi dalam tubuh kita ini ada kendala? Kita nggak ada yang tahu. Tahunya bagaimana? Kalau kita cek. Kalau kita sudah tertidur, kalau kita sudah kita juga nggak tahu kalau kita sudah sakit. Benar kan, Pak? Nah, kalau sudah sakit, kita memerlukan biaya yang cukup besar sekali untuk berobat ke rumah sakit. Nah, bagaimana kalau kita menggunakan Rivers? Apakah ini bisa dibantu dengan proses menggunakan Rivers? Nah, testimoni ada di sini. Ada. Boleh buka testimoni. Nah, salah satunya Pak, kita langsung aja ya Pak ya. Salah satunya itu tentang
berkaitan dengan tiroid hormon. Ya, tiroid hormon itu kalau manusia ada yang kena kanker, salah satunya kanker payudara. Nah, apakah kanker payudara ini bisa disembuhkan? Bapak pernah tahu tentang kanker payudara? Ada nggak tetangga-tetangga kita atau saudara kita yang kena kanker payudara? Ada Pak? Ada? Sudah meninggal? Nah, jadi sudah meninggal memang kehendaknya Pak ya, bukan berarti ini memang sudah kehendaknya. Nah, tetapi Pak, alangkah baiknya lagi nanti jangan sampai kena kanker payudara, maka seimbangkan dulu hormon kita. Jadi kanker payudara ini bukan hanya diderita oleh kaum hawa atau kaum ibu, tidak. Tetapi kita yang laki-laki juga ada kanker payudara, ada Pak. Jadi jangan salah, kanker payudara ini juga ada di kaum laki-laki. Nah, kita lihat ada nggak kanker payudara? Kanker payudara. Kanker payudara di mana? Nah, jadi kanker payudara ini sampai saat sekarang secara medis belum diketemukan obatnya kecuali diangkat atau diurus. Nah, bagaimana ketika mereka yang kena kanker payudara ini menggunakan reverse? Apakah bisa terbantu? Insya Allah Pak. Kita kasih jaminan tidak, tapi mereka bisa terbantu. Nah, ini contohnya seperti ini. Nah, itu kanker payudara. Ya, boleh, itu juga boleh. Ada yang bawa nomor 2 Pak. Nomor 2. Nomor 2 Pak, nomor 2. Ya, ya. Nah, oke. Pencet yang ini Pak, yang bawah ini. Yang ini ya pencet. Ini. Ini. Ya. Nah, ini Pak. Ini kanker payudara stadium akhir. Nah, kenapa dia disebut stadium akhir? Karena waktu dibawa ke Malaysia, beliau ini sudah divonis yaitu stadium 4 atau stadium akhir. Sehingga dokter menyarankan untuk pulang saja ke Indonesia. Nah, sampai di Indonesia, beliau ini sebenarnya orang yang sangat kaya, sangat kaya. Tetapi kita lihat backgroundnya. Kenapa beliau rumahnya itu di belakang seperti ada papan-papan? Benar kan Pak? Benar. Nah, kenapa diletakkan di belakang? Itu karena kondisi payudaranya seperti ini. Nah, ini. Kondisi payudaranya seperti ini. Jadi dia diletakkan di belakang. Nah, kenapa diletakkan belakang? Karena berbau. Dan ini dia dikasih alas handuk supaya jangan menetes, supaya jangan keluar gitu. Tapi baunya luar biasa. Nah, kemudian beliau dibantu dengan menggunakan asam amino yang nomor 1 dan nomor 2. Tadi saya lupa jelaskan, ada yang nomor 1, nomor 2 baik. Nomor 1 itu dipakai pagi, nomor 2 dipakai malam. Nomor 1 itu dipakai pagi setelah bangun tidur semprot 5 kali semprot. Kemudian nomor 2 dipakai malam sebelum tidur 5 kali semprot. Sama tadi yang saya katakan ditahan, Pak. Nah, tetapi di sini ada kelebihan di nomor 2 itu full asam amino. 10 asam amino yang ada di nomor 2 itu, Pak. Nah, sehingga yang nomor 2 tadi bisa diperbantukan untuk luka. Jadi setelah dibersihkan dengan NaCl, itu luka disemprot dengan yang nomor 2. Oh iya, sorry. Nah, ini dengan yang ini. Nah, dibantu dengan ini. Selain dia untuk dipakai malam, dia dibantu untuk nyemprot di lukanya. Nah, setelah dipakai malam, setelah dia pakai, kemudian setelah disemprot lukanya, apa yang terjadi? Nah, ini Pak, kita buka. Lanjut Bu. Nah, ini kondisi wajah. Karena pertumbuhan sel, wajahnya lebih segar dari yang tadi. Nah, ini kelihatan dalam proses wajah Pak. Ini baru 1 minggu, udah kelihatan lebih segar lagi. Sudah mau banyak makan, sudah mau badannya sudah mulai berisi. Nah, kemudian apa yang terjadi setelah 2 minggu kemudian? Ayo Bu, buka 2 minggu Bu. Nah, ini yang terjadi Pak. Kering dan mengecil setelah 2 minggu menggunakan reverse. Nah, seperti itu Pak. Kemudian bagaimana 2 bulan? 2 bulan beliau sudah nggak mau dilatkan lagi Pak, karena sudah normal. Nah, ini yang untuk kanker payudara. Bagaimana dengan penyakit yang diabetes? Pernah tahu diabetes Pak? Ya, penyakit gula. Nah, penyakit gula sampai saat sekarang itu kan tidak ada obatnya Pak. Adapun obatnya kalau dia luka, jadi diabetes itu tidak ada basah, tidak ada kering Pak. Jadi adanya tipe 1 dan tipe 2. Nah, kenapa orang nyebut ada gula basah? Artinya kalau dia ada luka, terus lukanya nggak sembuh-sembuh, benar kan Pak? Ada nggak di sini Pak? Ada kan? Nah, kenapa dia nggak sembuh-sembuh? Karena kolagen kulitnya sudah tidak bagus. Jadi bukan ada tipe 1, bukan ada gula basah atau gula kering, tapi ada tipe 1, tipe 2. Tipe 1 itu kalau orang tua kita kena, kita kena. Nah, kalau tipe 2 karena kita suka makan malam. Makan makanan yang enak-enak, nah itu resikonya itu Pak. Nah,
Kita coba buka gula seperti apa. Yang gula Bu, keluar dulu Bu. Diabetes. Ya itu, yang tadi atas, satu lagi. Ya, tuh. Boleh, ini boleh. Nah itu Pak, yang kanan Bu. Yang ini, yang di tengah-tengah ini. Ya, oke. Ini pasien saya Pak. Ini ketepatan ada di Riau. Riau. Itu sudah harus diamputasi karena beliau kalau Riau kan lebih dekat ke Malaysia Pak ya. Nah karena dia dekat Malaysia, jadi dia bawa ke Malaysia. Sampai di Malaysia dia harus diamputasi, harus dipotong. Harus dipotong. Ya ada Pak di sini. Ada. Yang dari Kemenag itu tuh. Orang Kemenag. Lebih parah mana dengan ini Pak? Haji terus. Terus. Ya ada Dia Pak. kan sudah dibuka ini. Sudah dibuka ini. Jadi tadi dia sudah hubungi. Malah sudah dalam apa. Coba nanti hubungi lagi Pak, bawa kita ke sana Pak. Hubungi bawa Jadi kalau yang ini lah ya, saya ceritakan yang ini ke Malaysia harus dipotong. Nah sampai di Malaysia karena dengar dia mau dipotong, dia nggak mau balik lagi ke Riau, pulang ke Indonesia maksudnya. Nah, Mas ini maaf ini karena Ya. saya potong sedikit dulu. Ya, Kebetulan kan dia sebentar. Bapak ini kan proses cerita. Tadi saya baru kebetulan antar itu. antar proses Proses tadi saya kasih. sudah antar proses. Sudah. Oh iya Pak. Terus beliau ini kan masih apa namanya? Yang lalu kan dioperasi di sini. Terus dibawa ke rumah sakit Makassar. Di sana marah, mengapa harus dioperasi? Tapi ke dasar dia dapat itu kan istilahnya itu panas kan, sampai melepoi. Istilah di sini bilang melepoi itu berarti hangus kan. Iya. Jadi ketika sudah itu kan ada benjolan-benjolan yang keluar kan. Iya. Itu kan timbul kayak model air apa namanya? Caca air. Bintik-bintik itu. Iya. Melepuh lah yang jelas, melepuh. Iya. Melepuh. Itu. Jadi dibawa ke sana terus memang cukup juga di itu cerita tadi. Saya juga kaget kan kita punya senior kan. Iya. Senior juga mungkin sama-sama tapi kebetulan kena. Itu nanti sekali kumpul. Jadi dia di apa? Akhirnya sekarang kan sudah itu di kaki sebelah kanan. Iya. Sebelah kanan tidak salah itu yang di sini kan dicukur itu. Iya, benar-benar dibersihin itu Pak. Iya dibersihin terus dibawa ke sana. Jadi sekarang itu istilahnya check up apa namanya? Check up. Iya, check up. Saya kan bolak-balik berapa kali ke sana. Nah, nanti Jadi saya bilang kalau begitu bagaimana sehingga ya nanti kalau ini bisa. Boleh. tinggal Kita lihat. Iya, Nah, tapi mungkin sebelum Kalau ke sana saya muncul kita lihat ini dulu. Iya. Apakah ini bisa